sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Iya Pak Andi, pada hari ini kita akan mengadakan coaching ya. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kebetulan di sini saya sebagai pengamat ya Pak Andi ya, nanti Pak Andi sebagai coach ya, dan Pak Kiki sebagai coaching ya. Nanti Pak Andi akan meng-coaching ke Pak Kiki. Ya. Nah sebelum acara coaching dimulai, nah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Andi berkenaan dengan kompetensi coach ya Pak Andi. Nah, pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur tinta ya Pak Andi. Alur tinta kegiatan coaching kali ini yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan Bapak. Kemudian kompetensi yang dimiliki. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan pada coaching kali ini. Kalau boleh tahu nih, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari Pak Andi sendiri? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang akan dikembangkan oleh Pak Andi ya. Nah, dari 3 kompetensi tadi, mana yang menjadi fokus Pak Andi untuk diobserv, untuk dikembangkan? Dari 3 kompetensi tadi, saya mengambil satu yaitu mendengarkan pendengar aktif. Oke, dari kompetensi tadi Pak Andi akan menemukan sebagai pendengar aktif ya. Apa indikator keberhasilan capaian tujuannya seperti apa yang Pak Andi inginkan ya? Harapan saya melalui pendengar aktif yaitu bisa mengarahkan coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan bisa memunculkan ide-ide baru. Baik. Tadi Pak Andi ingin Pak Kiki ya sebagai coach itu mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya dan memunculkan ide-ide baru, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Andi sama Pak Kiki ya untuk melakukan coaching ya. Semoga Pak Andi bisa menjadi coach yang baik ya dan berjalan dengan lancar. Silahkan Pak. 3. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Gimana kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Pak Andi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Kiki. Menindaklanjuti WA kita, katanya hari ini kita akan ngobrol nih Pak Kiki. Kira-kira ada yang diobrolkan tentang apa nih untuk hari ini? Baik. Iya Pak Andi, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi seperti ini Pak Andi, saya beberapa minggu ini gitu ya menemukan peserta didik saya itu ketika melaksanakan upacara banyak yang sakit sehingga tidak bisa menyelesaikan kegiatan upacara sampai selesai. Kemudian juga saya amati ketika di kelas itu anak-anak saya itu sulit sekali berkonsentrasi Pak. Jadi inginnya itu cepat-cepat istirahat gitu Pak Andi. Itu yang saya temukan pada peserta didik saya. Iya seperti itu ya Pak. Jadi si anak tersebut tidak kondusif mungkin ya Pak. Iya. Ketika kegiatan upacara. Nah Pak Kiki, di obrolan kita hari ini apa yang diharapkan oleh Pak Kiki ini terkait permasalahan ini? Baik, Pak Andi terima kasih dari obrolan
berangkat sekolah tidak sarapan dulu Pak. Nah, Pak Kiki, tadi saya mendengar bahwa anak tersebut berangkat sekolah itu belum pada sarapannya. Nah, ini penyebabnya kenapa nih? Iya, kalau saya temukan Pak Andi setelah saya melakukan tanya jawab dengan peserta didik saya, ternyata ada beberapa penyebab. Yang pertama, memang orang tuanya barangkali karena kesibukan ya Pak, jadi tidak sempat menyiapkan sarapan. Kemudian yang kedua, memang si anak ini tidak dibiasakan sarapan, jadi kalau disuruh sarapan itu susah Pak. Kemudian yang ketiga adalah mungkin mereka tidak suka dengan menu-menu sarapannya Pak. Itu yang saya temukan Pak. Nah, Pak Kiki, tadi kan berarti temuan awal ya Pak Kiki. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi temuan itu, apakah Pak Kiki pernah melakukan solusi agar temuan tersebut bisa diantisipasi? Baik, memang saya menyadari ya Pak bahwa sarapan sebelum berangkat sekolah itu sangat penting. Jadi namun ada beberapa alasan sehingga anak tidak mau sarapan. Jadi saya memikirkan untuk membuat sebuah program sekolah supaya si anak-anak ini mau membawa sarapan dari rumah, kemudian bisa makan bersama-sama Pak di sekolah. Seperti itu Pak Andi. Bagus sekali ya Pak Kiki, solusinya menurut saya sangat setuju. Jadi anak tersebut diwajibkan mungkin ya Pak Kiki membawa sarapan ke sekolah. Dalam kegiatan tersebut, hambatan yang Bapak yang Bapak hadapi anak tersebut untuk bawa sarapan ke sekolah, hambatan apa yang Bapak rasakan? Untuk hambatannya sendiri saya pikir tentu di pabrik tersebut orang tua harus mampu menyiapkan sarapan yang bergizi ya Pak, 4 sehat 5 sempurna untuk anak-anaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemauan dari siswanya sendiri untuk membawa menu sarapan ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, barangkali banyak ditemukan siswa yang tidak membawa menu sarapan yang sehat gitu Pak. Misalkan dia membawa mie instan seperti itu, jadi inginnya yang cepat saji itu Pak. Itu barangkali hambatan yang saya alami. Iya, benar sekali ya Pak Kiki. Solusi atau program ini sudah berapa lama nih Pak Kiki laksanakan? Baik, untuk programnya sendiri memang baru akan berjalan ya Pak ya. Program ini saya rancang bersama rekan sejawat di sekolah, dilaksanakan 1 minggu sekali Pak. Di setiap hari Rabu kami sepakat untuk menamai programnya adalah RSPI Pak, singkatan dari Rabu Sarapan Bersama Istimewa. Jadi setiap anak di hari Rabu membawakan sarapan 4 sehat 5 sempurna, sarapan bersama-sama dengan harapan kalau misalkan sarapannya bersama-sama si anak ini lebih termotivasi gitu Pak. Jadi mau sarapan dan membiasakan di hari-hari selanjutnya. Begitu Pak. Luar biasa Pak Kiki, RSBI ya. RSBI betul. Yang sangat luar biasa solusinya. Saya sangat setuju ya Pak Kiki. Nah, kalau dinilai dengan angka 1 sampai 10, kegiatan RSBI ini tingkat kesuksesan untuk memecahkan anak tidak konsentrasi karena belum sarapan itu kira-kira di nilai berapa? Baik. Kalau untuk saat ini sih saya rasa nilainya itu ada di posisi 5 ya Pak ya, karena banyak sekali ditemukan anak yang belum mau sarapan gitu. Namun saya bersama-sama teman ingin meningkatkan nilainya ini menjadi sekitar 8,5 Pak gitu, 8,5 dengan ditandai si anak membawa sarapan semua, kemudian menu sarapannya juga yang bergizi 4 sehat 5 sempurna. Itu barangkali yang ingin kami tingkatkan bersama Pak.
Ya mudah-mudahan dengan solusi itu bisa lebih meningkat lagi ya. Nah, siapa saja nih Pak Kiki yang ikut terlibat atau Bapak meminta bantuan nih kepada siapa saja? Baik, untuk program ini sendiri tentu saya tidak bisa sendiri ya Pak, karena melibatkan seluruh siswa. Jadi yang ingin saya ajak kerjasama, pertama kepala sekolah tentu sebagai pemangku kebijakan, yang kedua rekan sejawat Pak, karena melibatkan dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian orang tua siswa, yang terakhir tentu peserta didik saya Pak yang ingin saya libatkan. Itu pihak-pihak yang akan dilibatkan Pak. Ya, benar. Pak Kiki, dalam kegiatan tersebut bagaimana cara Pak Kiki mengantisipasi gangguan sehingga kegiatan tersebut bisa tidak terlaksana, gangguannya, mengantisipasinya? Baik. Tentu yang namanya gangguan akan selalu ada ya Pak ya. Adapun solusi yang bisa dikembangkan, yang pertama tentu harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, memberikan pemahaman yang baik kepada orang tua akan pentingnya sarapan bergizi, dengan harapan kalau orang tua sudah paham, sudah mengerti, akan memberikan yang terbaik Pak kepada anak-anaknya. Kemudian kepala sekolah juga bisa memantau atau mengawasi kegiatan yang akan kami ikuti. Seperti itu Pak untuk solusinya sendiri. Oke, bagus sekali ya Pak Kiki. Saya sangat berpendapat sama Pak Kiki. Nah, terkait komitmen nih, dalam komitmen Pak Kiki dalam kegiatan RSB ini, komitmen Pak Kiki itu harus seperti apa? Komitmennya tentu sangat berkomitmen sekali ya Pak ya. Saya berusaha untuk hadir lebih pagi lagi di hari Rabu itu. Kemudian saya juga berkomitmen untuk membawa sarapan dari rumah Pak yang 4 sehat 5 sempurna, supaya saya juga bisa mencontohkan kepada peserta didik saya. Itu Pak komitmen dari saya. Iya, luar biasa sekali ya Pak Kiki. Saya sangat mendukung sekali komitmen yang Pak Kiki akan laksanakan terkait kegiatan di RSB ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Pak Kiki. Terima kasih banyak Pak. Mungkin tindak lanjut dalam kegiatan yang Bapak akan laksanakan itu seperti apa? Baik, tindak lanjutnya tentu kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkala ya Pak ya. Bukan hanya minggu ini saja, tapi minggu-minggu selanjutnya juga akan terus dilaksanakan. Barangkali kalau misalkan 1 minggu sekali sudah sukses, bisa 2 kali dalam seminggu, 3 kali begitu. Untuk menunya juga beda-beda ya. Beda-beda Pak. Sangat luar biasa Pak Kiki. Saya sangat sependapat dengan Pak Kiki. Kira-kira Pak Kiki setelah ngobrol sama saya nih, sudah ada perbedaan memecahkan gitu ya, memecahkan masalah yang Pak Kiki hadapi saat ini. Baik. Tentu saya merasa lega ya Pak ya, atas kegiatan coaching kali ini. Saya sudah menemukan gambaran, saya juga lebih percaya diri ya Pak untuk melaksanakan kegiatan RSB ini semua. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar. Ya, saya juga sangat setuju dengan yang tadi Bapak Kiki bicarakan terkait solusi tentang menangani anak tidak konsentrasi karena kurang makan, sehingga diadakanlah kegiatan RSB itu. Pak Kiki, saya tunggu hasil berikutnya. Terima kasih Pak Andi. Nanti barangkali ada pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Ya, siap Pak Kiki. Ya, silakan Pak Kiki kalau ada kegiatan lainnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Ali, sangat luar biasa ya. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Kiki ya, terhadap Pak Kiki ya, yang saya lihat Bapak sudah memunculkan kemitraan ya dengan Pak Kiki. Sudah terlihat bercerita 2 arah dengan Pak Kiki ya. Kemudian
Bagaimana nih, apakah sudah sesuai dengan indikator capaian tadi yang Bapak sampaikan? Berdasarkan catatan saya, sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang diharapkan. Juga sudah termuncul ide-ide kreatif dari Coci. Langkah-langkah sudah jelas kapan dilakukannya, untuk aksi nyata sudah terlihat. Sangat luar biasa sekali ya Pak Andi tadi coachingnya ya, coaching dengan Pak Kiki. Alhamdulillah tadi juga saya melihat percakapan Bapak dengan Pak Kiki. Namun izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak Andi. Jadi Bapak sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching tergali dengan lembut sekali Pak Andi. Sekali lagi mulai dari waktunya kapan sudah jelas ya, siapa-siapa saja yang akan dilabatkan juga sudah jelas dan bagus sekali. Nah, dari 3 kompetensi seorang coach yang tadi diutarakan Pak Andi ya, kompetensi mana nih yang ingin Pak Andi kembangkan lebih dalam lagi untuk ke depannya? Yang saya ingin kembangkan ke depannya yaitu keadilan penuh. Iya. Sangat bagus sekali itu ya Pak Andi ya. Terima kasih Pak Andi sudah melakukan coaching dengan baik, menjadi seorang coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.